Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview jurnal yang bersesuaian dengan mata kuliah program linier. Sebelumnya akan kami perkenalkan anggota kelompok 15. Untuk yang pertama yaitu saya sendiri Arif Reski Aprilianto, NIM 19080460041. Lalu anggota yang kedua Putri Aulia Azali dengan NIM 19080460043. Lalu yang ketiga yaitu Maulana Misbahul Fuadi dengan NIM 19080460052. Lalu untuk artikel jurnal yang akan kita review berjudul Metode Simplex Program Linier pada Optimalisasi Pengelolaan Lahan Parkir, Fakultas Sains Teknologi UIN Walisongo Semarang dengan konsep ukhuwah. Lalu untuk penulisnya yaitu M.A. Rois. Lalu untuk jurnalnya yaitu Jurnal MIPA volume 41 dan nomor 1. Lalu untuk halaman itu dari 51 sampai 57 yang diterbitkan pada tahun 2018. Lalu pada pokok bahasan yang pertama yaitu ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian yaitu menggunakan perhitungan manual serta program atau software QM for Windows versi 5 dengan metode Simplex. Lalu untuk yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima kekurangan dan kelebihan, dan yang terakhir yaitu simpulan. Kemudian ada abstrak, yaitu kebutuhan ruang parkir di UIN Walisongo Semarang sebagai kampus yang baru berdiri tahun 2015 sangat penting diperhatikan optimalisasi tersebut. Besar dampak yang ditimbulkan terhadap kenyamanan sivitas akademika dalam menjalani kegiatan perkuliahan sehari-hari. Kenyamanan dan ketertiban adalah salah satu sebab mendukung belajar mengajar yang efektif, terutama ruang parkir yang rapi dan bisa dimanfaatkan secara efektif dan optimal. Penelitian skala kecil ini membahas aplikasi metode Simplex sederhana pada persoalan penggunaan ruang parkir di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. Data didapatkan dan diproses dari konsep ukhuwah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan optimalisasi ruang parkir di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang dengan metode Simplex secara manual dan menggunakan aplikasi QM Windows versi 5. Kemudian pendahuluan yang pertama adalah latar belakang, yaitu seiring pesatnya perkembangan perguruan tinggi di era globalisasi, perlu adanya pengelolaan secara profesional dan efektif untuk sektor keuangan, kepegawaian, maupun pemanfaatan sektor lahan kampus. Pemanfaatan sektor lahan selain untuk gedung perkuliahan dan akademik adalah optimalisasi lahan parkir. Hal ini disebabkan karena dengan optimalisasi tersebut, besar dampak yang ditimbulkan terhadap kenyamanan sivitas akademika dalam menjalani kegiatan perkuliahan sehari-hari dengan menggunakan penyelesaian masalah program linier dengan metode Simplex. Kemudian permasalahan yang kita angkat adalah optimalisasi pengelolaan lahan parkir di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi adalah lahan parkir mobil dan lahan parkir motor. Dengan asumsi semua kendaraan menempati lahan selama 5 jam dan parkir dengan rapi. Kemudian bagaimana lahan parkir dapat digunakan secara optimal? Yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis optimalisasi lahan parkir di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang dengan menggunakan program linier dengan metode Simplex dengan konsep ukhuwah.
Kemudian metode penelitian yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu mencari optimum dari lahan parkir. Yaitu yang kedua adalah pemilihan model pemecahan masalah, yaitu dengan menggunakan metode simplex. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data, yaitu menggunakan pendekatan super ukhuwah, yaitu pendekatan personal yang baik antara satpam, teman-teman mahasiswa, dan dosen. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan data dan analisis, yaitu menggunakan metode simplex dan dengan menggunakan bantuan software QM. Kemudian yang terakhir adalah implementasi model. Kemudian hasil dan pembahasan, variabel yang kita gunakan adalah dua variabel, yaitu X1 dan X2. Dengan X1 yaitu lahan parkir roda 2 dan X2 adalah lahan parkir roda 4. Kemudian fungsi tujuannya adalah memaksimumkan Z sama dengan C1 X1 ditambah C2 X2 dengan kendalanya adalah A11 X1 ditambah A12 X2 kurang dari atau sama dengan B1, kemudian A21 X1 lebih dari atau sama dengan B2, dan A31 X2 yaitu kurang lebih dari atau sama dengan B3. Model metode simplex program linear optimalisasi penggunaan lahan parkir yaitu memaksimumkan Z sama dengan X1 plus X2. Dengan permasalahannya ada 3. Yang pertama adalah di lahan parkir gedung akademik dengan kendala 2X1 ditambah 9X2 kurang dari atau sama dengan 572 dengan X1 lebih besar atau sama dengan 63, X2 lebih besar atau sama dengan 9, dengan X1, X2 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian permasalahan yang kedua, di lahan parkir gedung K dan laboratorium dengan kendala 2X1 ditambah 9X2 kurang dari atau sama dengan 518 dengan X1 lebih besar atau sama dengan 259, X2 lebih besar atau sama dengan 0, dengan X1, X2 lebih besar daripada 0. Kemudian permasalahan ketiga di lahan parkir gedung Q dengan kendala 2X1 ditambah 9X2 kurang dari atau sama dengan 139, dengan X1 lebih besar atau sama dengan 53, X2 lebih besar atau sama dengan 3, dengan X1, X2 lebih besar atau sama dengan 0. Setelah model ditentukan, maka permasalahan tersebut diselesaikan menggunakan perhitungan metode simplex manual dan dengan bantuan software QM for Windows versi 5. Kemudian yang pertama adalah perhitungan manual menggunakan tabel simplex. Dengan menggunakan metode yang pertama adalah periksa tabel simplex layak atau tidak. Kelayakan dilihat dari solusi. Jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel tidak layak dan tidak bisa diteruskan untuk dioptimalkan. Kemudian yang kedua adalah tentukan kolom pivot. Kemudian yang ketiga adalah variabel keluar ditentukan dari rasio nilai kanan dengan elemen pada kolom pivot yang bersesuaian. Kemudian yang keempat adalah tentukan baris pivot. Yang kelima adalah tentukan elemen pivot. Kemudian bentuk tabel simplex baru. Kemudian yang terakhir adalah periksa apakah tabel sudah optimal. Dan tabel dilihat dari koefisien fungsi tujuan. Jika maksimasi, tabel sudah optimal dengan baris Z sudah positif atau 0. Dan begitu juga sebaliknya untuk tujuan minimasi. Dapat dilihat pada tabel pertama, kedua, ketiga, keempat, dan pada tabel kelima, pemecahannya sudah dilakukan pengolahan lagi dan dihasilkan memberikan solusi optimum sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Jadi solusi optimum diperoleh dengan Z sama dengan 254,5, dengan X1 sama dengan 245,5, dan X2 9. Baik, saya Maulana Misbahul Fuadi, NIM 1908046052 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu perhitungan
secara manual, yaitu menggunakan tabel simplex, yaitu pada permasalahan yang kedua. Dapat dilihat pada tabel simplex tabel ke-6 di bawah ini. Yang pertama, yang mendatar itu ada Z, X1, X2, S1, A1, S2, A2, S2, dan NK. Dan yang menurun itu ada Z, S1, A1, A2. Dapat dilihat tabel pertama itu angka-angka masih sama, yaitu yang pertama 1, min 1, 0, 1, 1, 1, dan NK-nya itu 259. Kemudian di bawahnya ada 0, 2, 9, 1, 0, 0, 0, 0 dengan nilai NK-nya 518. Dan yang ketiga ada 0, 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 0 dan NK-nya 259. Dan A2-nya itu 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, min 1, dan 0. Kemudian tabel di sebelahnya yaitu tabel iterasi pertama. Yang membedakan yaitu pada X2, di mana X2 di sini mengganti yang A2 yang menurun itu. Jadi yang 1 X2 yang nilai 1 itu dibiarkan, kemudian yang di atasnya itu dinolkan, yaitu angka-angka 0, 9, dan 1 itu dinolkan. Jadi seperti itu. Yang beda cuma yang di bawahnya. Kemudian tabel yang ke-8 yaitu iterasi kedua. Di sini X1 menggantikan S1. Nilai-nilai yang ada di situ dinolkan, kecuali yang X1 tadi menggantikan S1 itu jadi 1. Seperti itu dengan nilai NK 0 dan yang X1 nya itu 259. Kemudian tabel yang ke-9 itu ada iterasi ketiga. Iterasi ketiga dapat dilihat yaitu pertama Z-nya itu 1, kemudian yang mendatar itu 1, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 0. NK-nya 0. Dan X1 bawahnya itu ada 0, 1, 0, 0, 1, min 1, 0, 0 dengan nilai NK 259. Dan yang S1 itu 0, 0, 0, 1, min 2, 2, min 9, 9 dan NK-nya 0. Kemudian yang terakhir X2 itu 0, 0, X2-nya 1, S1 0, 0, 0, 1, min 1, dan 0. Kemudian pada tabel yang ke-10 itu yaitu iterasi keempat, dapat dilihat hasilnya dengan Z itu nilai NK-nya 259. Dan juga di bawahnya yaitu X1 juga 259 untuk nilai NK-nya. Pada tabel ke-10 ini pemecahannya sudah iterasi keempat memberikan solusi optimum sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Jadi pada tabel ke-10 ini sudah optimum, sudah menghasilkan nilai solusi yang optimum sehingga iterasi pada iterasi keempat ini sudah dihentikan karena sudah optimum. Jadi solusi optimumnya diperoleh yaitu Z yaitu 259, X1-nya juga 259 dan X2-nya yaitu 0. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, yaitu untuk permasalahan ketiga dengan cara perhitungan manual yaitu tabel simplex. Caranya sama seperti penjelasan yang sebelumnya,
Jadi kita masukkan tabel simplex variabel-variabel yang ada itu pada tabel ini. Tinggal dimasukkan. Yang pertama yang manual, yang secara mendatar yaitu Z, yaitu 1 min 1 min 1 0 1 1 1 1 dengan nilai NK 56. Kemudian yang di bawahnya itu ada 0 2 9 1 0 0 0 0 NK-nya 139. Yang di bawahnya lagi 0 1 0 0 1 min 1 0 0 NK-nya 53. Dan yang terakhir yaitu 0 0 1 0 0 0 1 min 1 3. Kemudian pada tabel ke-12 yaitu iterasi pertama pada tabel simplex ini, yaitu yang menggantikan yaitu X1 menggantikan A1. Jadi nilai X1 semuanya dinolkan kecuali yang bagian A1 yang diganti menjadi X1 itu kita ganti menjadi 1, sehingga nilainya jadi seperti ini. Yang pertama itu 1 0 min 1 0 2 0 1 1 NK-nya 3. Yang kedua 0 0 9 1 min 2 2 0 0 NK-nya 33. X1 0 1 0 0 0 1 min 1 0 0 NK-nya 53. Dan yang terakhir yaitu 0 0 1 0 0 0 1 min 1 dan 3. Kemudian kita iterasi lagi, yaitu iterasi kedua pada tabel ke-13 ini, yaitu X2 menggantikan A3. X2 pada tabel yang mendatar dinolkan semua kecuali yang bagian paling bawah diganti menjadi 1, sehingga menghasilkan yang pertama Z itu NK-nya 0, yang S1 NK-nya 6, X1 NK-nya 53, dan X2 itu NK-nya 3. Kemudian karena belum optimal, kita iterasi lagi pada iterasi ketiga. Ya, pada iterasi ketiga ini menghasilkan yang Z nilai NK-nya itu 56, kemudian S1 NK-nya ada 6, X1 NK-nya 53, dan X2 NK-nya 3. Karena belum optimal, kita iterasi lagi, yaitu iterasi keempat pada tabel ke-15 di bawah ini, sehingga menghasilkan yang pertama setnya itu 59, S2-nya 3, X1-nya 56, dan X2-nya 3. Pada tabel 15 ini atau iterasi keempat, pemecahannya itu sudah memberikan solusi optimum, sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Jadi perhitungan iterasi dihentikan pada iterasi keempat karena solusi sudah optimum. Dan dapat dilihat bahwa solusi optimumnya diperoleh yaitu dengan nilai Z yaitu 59, X1-nya 56, dan X2-nya adalah 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas perhitungan dengan bantuan software QM untuk Windows versi 5. Yang pertama kita akan memilih mode simplex, yaitu yang pertama kita klik modul terlebih dahulu, lalu pilih linear programming, lalu klik new. Nah, di sini kita akan membuat inputan awal. Karena tadi ada 3 permasalahan. Yang pertama, kita akan menyelesaikan dengan judul permasalahan pertama. Lalu untuk number of constraint-nya kita naikkan menjadi 3. Number of variabelnya tetap 2, objektifnya maximize. Lalu kita klik OK.
Nah, untuk yang maximize kita beri X1 nya 1, X2 nya juga 1, karena pada maksimal yang pertama yaitu Z sama dengan X1 plus X2. Lalu pada constraint yang pertama kita ubah menjadi luas area parkir satu kendaraan. Nah, pada permasalahan yang pertama yaitu di lahan parkir gedung akademik, yaitu kendaraannya 2X1 plus 9X2 kurang dari sama dengan 572. Berarti kalau 2X1 pada kolom ini kita masukkan 2, lalu di X2 nya kita masukkan 9, kurang dari sama dengan, sudah benar, lalu RHS nya kita masukkan 572. Lalu untuk yang constraint yang kedua yaitu jenis kendaraan roda 2. X1 nya kita masukkan 1, X2 nya 0 karena kita hanya menginputkan untuk X1, lalu lebih dari sama dengan 63 sesuai pada permasalahan yang pertama. Lalu untuk constraint yang ketiga kita ganti menjadi jenis kendaraan roda 4. Lalu untuk X1 nya kita biarkan tetap 0, lalu X2 kita ganti 1, lebih dari sama dengan 9. Nah, setelah inputan diisikan semua, maka kita pilih solve atau selesaikan masalah. Nah, di sini terdapat tabel pertama yaitu linear programming ratio atau hasilnya. Nah, dari hasilnya kita bisa melihat bahwa X1 nya didapatkan solusi 245,5, lalu X2 nya 9. Yang ini berarti bahwa roda 2 terdapat 245,5 kendaraan atau dibuatkan menjadi 246 kendaraan untuk maksimal lahan parkirnya. Lalu untuk X2 atau roda 4 terdapat 9 kendaraan, maka nilai optimumnya didapatkan 254,5. Jadi sesuai dengan permasalahan yang pertama pada perhitungan yang manual. Lalu pada permasalahan yang kedua kita akan menggunakan tabel inputan yang sama, hanya kita akan mengedit datanya karena ada yang berbeda. Untuk yang maximize X1 plus X2 tetap sama. Lalu untuk luas area parkir, kalau untuk permasalahan yang kedua di lahan parkir gedung K dan laboratorium itu 2X1 ditambah 9X2 kurang dari sama dengan 518. Berarti untuk X1 nya tetap 2, X2 nya tetap 9, tandanya tetap kurang dari sama dengan, lalu yang berubah RHS nya 518. Lalu untuk jenis kendaraan roda 2 yaitu X1 kurang X1 lebih dari
259. Ini untuk permasalahan yang kedua. Lalu untuk yang roda 4 X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita klik selesaikan masalah. Nah, untuk permasalahan yang kedua ini diperoleh solusi untuk hasil X1-nya atau roda 2 yaitu 259 kendaraan. Lalu untuk X2 hanya 0, lalu untuk hasilnya atau nilai optimumnya diperoleh 259, yaitu sesuai dengan permasalahan pada nomor 2, juga sesuai dengan hasil dari perhitungan yang manual. Lalu untuk permasalahan yang ketiga, untuk tabel inputannya juga sama seperti ini. Yang membedakan hanyalah isi datanya. Lalu kita edit data saja. Nah, untuk yang maximize tetap X1 plus X2. Lalu untuk luas parkirnya 2X1 ditambah 9X2 kurang dari 139. Berarti di sini yang kita ubah hanya RHS-nya, yaitu 139. Lalu untuk jenis kendaraan roda 2 atau X1-nya lebih dari sama dengan 53. Kita ubah RHS-nya. Lalu untuk X2-nya atau roda 4 lebih dari sama dengan 3. Nah, pada permasalahan yang ketiga ini terjadi di lahan parkir gedung G dengan kendala luas area parkirnya 2X1 plus 9X2 kurang dari sama dengan 139. Lalu untuk jenis kendaraan roda 2-nya minimal X1 atau kendaraan roda 2 lebih dari sama dengan 53. Lalu untuk kendaraan roda 4 X2 lebih dari sama dengan 3. Lalu kita klik solve, selesaikan masalah. Nah, pada linear program resultnya atau hasilnya didapatkan X1 yaitu 56 kendaraan roda 2. Lalu X2 3 kendaraan roda 4 dengan nilai optimum atau lahan parkir maksimumnya terdapat 59 kendaraan. Jadi untuk permasalahan 1, 2, dan 3 sudah sesuai dengan perhitungan manual. Nah, sekian, terima kasih. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan berupa kekurangan dan kelebihan dari metode yang sudah dijelaskan ini. Yang pertama adalah kekurangannya. Kekurangannya itu ada 2. Yang pertama, terdapat kata yang tidak baku. Dan yang kedua itu pembagian 2 kolom dalam satu halaman tidak rapi. Jadi kekurangan-kekurangan ini dirasa masih perlu pembenahan agar bisa lebih baik lagi. Kemudian kelebihannya yaitu yang pertama, penjelasannya tidak bertele-tele sehingga langsung pada inti pembahasan. Yang kedua, tabel yang disajikan lengkap. Ya, tabel yang disajikan itu karena berupa iterasi yang sudah disajikan itu berupa tabel-tabel yang lengkap, maka dapat dilihat dengan seksama bahwa tabel ini disajikan dengan secara lengkap dan jelas seperti itu. Itu untuk kekurangan dan kelebihan yang ada.
Kemudian pada slide selanjutnya yaitu berupa kesimpulan dari beberapa penjelasan dari review jurnal ini, yaitu penelitian ini merupakan simulasi data yang diambil dari pengukuran faktual lapangan seperti lahan parkir yang ada dan memberikan ukuran ruang parkir untuk setiap kendaraan bermotor. Jadi pengukuran ini dilakukan secara fakta dengan berupa lahan parkir yang ada pada data yang diberikan dan memberikan ukuran ruang parkir untuk setiap kendaraan bermotor. Kemudian membuat fungsi tujuan berdasarkan keadaan pada saat itu di lapangan. Fungsi tujuan yang berdasarkan keadaan. Jadi kita mencoba membuat fungsi tujuan yang ada berdasarkan data yang ada di lapangan. Kemudian pengelolaan parkir dengan luas yang ada itu bisa menyediakan ruang parkir kendaraan sejumlah 573 yang terbagi atas 561 roda 2 dan 12 roda 4. Jadi dari kesimpulan ini dapat diambil hasil bahwa pengelolaan parkir dengan luas yang sudah kita tentukan, sudah kita lihat, itu yang pertama bisa menyediakan ruang parkir kendaraan sejumlah 573 kendaraan berupa yang 561 itu roda 2 dan yang 12 itu roda 4. Kemudian simulasi dalam skala kecil ini kemungkinan ada banyak kesalahan atau error dalam hal pengukuran terkait ruang parkir karena tidak ada tanda secara pasti apakah lahan yang masih kosong adalah ruang parkir. Jadi dalam simulasi dalam skala ini mungkin ada beberapa kesalahan atau error dalam pengukuran, dalam penghitungan terkait ruang parkir yang ada ini, sehingga pada saat mengukur lahan parkir yang sering digunakan untuk parkir kendaraan atau kendala yang diambil itu kurang efektif. Mungkin kesimpulan itu dapat dilihat bahwa ada beberapa kesalahan error, ya itu wajar ya, karena pasti dari setiap kesalahan, pasti dari setiap pengukuran itu ada sedikitlah error yang dilakukan. Mungkin bisa diberi koreksi agar lebih baik lagi. Seperti itu untuk penjelasan review jurnal dari kelompok kami. Slide selanjutnya yaitu sudah selesai, dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Sekian.